Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersabar, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dengan penuh rahmat dan keberkahan darimu. Matikan kami dalam kondisi husnul khatimah. Halalkan bagi kami syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami semuanya ke surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dan kita akan melihat dan mengkaji bersama. Pada kesempatan kali ini yaitu lahirnya Nabi Ishaq, kemudian setelah Nabi Ishaq lahirlah Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh beliau, qad qaddamna annahu wulida wa li abihi mi'ata sanatin ba'da akhihi Ismaila bi arba'asyrata sanatan. Telah kami sampaikan bahwa Nabi Ishaq ketika lahir Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Ba'da akhihi Ismaila, Nabi Ishaq itu lahir setelah Nabi Ismail lahir. Berarti Nabi Ismail dulu, ya. Nah, Nabi Ishaq lahir itu Nabi Ismail berapa tahun? Bi arba'asyrata sanatan, usianya 14 tahun. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim usianya 100 tahun, Nabi Ismail usianya 14 tahun, Nabi Ishaq usianya baru lahir. Ya gitu. Ini saya perlu tegaskan seperti ini karena ada orang yang mengatakan, ada orang yang berpendapat bahwa anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Ishaq dulu. Dan yang akan disembelih, diperintah disembelih itu bukan Ismail katanya, tapi Nabi Ishaq. Ya, ini salah. Ya. Mereka berdalilnya dengan
tafsir Imam At-Tabari ternyata membacanya setengah-setengah. Ya. Bahkan mereka menuduh ini orang Islam katanya telah merubah-rubah sejarah. Padahal yang benar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak. Yang pertama adalah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail 14 tahun baru lahir Nabi Ishak. Setelah kita perhatikan ya, dalam surat As-Saffat ayat 112 dan 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa basyarnahu, dan kami telah beri kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bi ishaqa, dengan Ishak nabiyyan, sebagai seorang nabi, minas salihin, beliau ini di antara orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, wa barakna, dan kami telah berikan keberkahan alaihi, kepadanya, kepada Ibrahim, wa ala Ishaq, dan juga kepada Nabi Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari anak keturunannya, muhsinun, ada orang yang muhsin, orang yang baik, ihsan, wa zalimun li nafsihi, dan ada juga orang yang zalim bagi dirinya. Ya, jadi enggak semuanya saleh ternyata. Mubinun, yang jelas. Jadi nanti kita akan melihat keturunan dari Nabi Ishak, ada yang soleh, ada juga yang zalim. Ya. Siapa keturunan Nabi Ishak? Nanti kita akan menemukan bahwa keturunan Nabi Ishak itu akan lahir namanya Yakub. Ya. Beliau Yakub sebagai nabi juga diangkat menjadi nabi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mulai sini kita akan mendapatkan cerita yang sangat luar biasa, yaitu lahirlah anak-anak Nabi Yakub yang sangat banyak. Di antaranya ada yang namanya Yusuf alaihi salam. Ya, tentang Nabi Yusuf Ustaz nanti akan bahas nanti. Yang Ustaz ingin sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, situasi dan kondisi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan wafat, dan juga ketika kondisi Nabi Yakub akan wafat. Ini sangat penting bagi kita sebagai keluarga, bagi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, bagi kalian sebagai seorang anak. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ini diantara tanda-tanda kebaikan orang tua. Orang tua ini baik atau tidak, maka perhatikan di akhir-akhir hayatnya apa yang diwasiatkan oleh mereka. Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa wassa, dan telah mewasiatkan, biha dengannya, Ibrahim banihi anak cucunya, wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub. Banihi di sini adalah Nabi Ismail dan Nabi
Ishak. Wa Ya'qub disebutkan Ya'qub kenapa? Karena Nabi Ya'qub alaihissalam nanti lahir dari beliau para nabi dan para rasul yang sangat banyak dari kalangan Yahudi atau Bani Israel. Nah, kita harus faham awal mula nenek moyang mereka dari mana. Nenek moyang Bani Israel itu adalah Nabi Ya'qub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalurnya dari situ. Ya. Kalau Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalurnya dari mana? Nanti bersambung kepada Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini harus paham agar apa? Agar kita paham betul keturunannya kemana. Ya, jadi nggak ujug-ujug. Ada jelas keturunannya. Nah, kita bisa melihat di antara tanda orang tua yang baik, ya, dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul ketika mereka akan meninggal, maka mereka mewasiatkan kepada anak cucunya. Apa yang diwasiatkan? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian apa? Agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kalian mati enggak punya agama, jangan sampai kalian mati enggak beragama, jangan sampai kalian mati agama yang kalian pegang, agama yang kalian anut bukan Islam. Nah, gitu. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersambung tuh apa yang menjadi wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang menjadi wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan faham agama, tidak dalam keadaan memegang Islam. Ya, maka bagaimana agar ketika kematian kita tetap menjadi seorang muslim, maka berbekalah dari sekarang. Ya, man syaba syaibatan, man syaba ala syai'in syaba ala syai', wa man syaba ala syai'in mata alai. Jika ketika kecilnya seperti kalian terus belajar Islam, terus menerapkan ajaran Islam, terus kalian jaga sampai dewasa, terus kalian jaga sampai nanti tua, insya Allah matinya dalam kondisi seperti itu. Mudah-mudahan ya. Karena memorinya terus-menerus dipenuhi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terus-menerus dipenuhi oleh Islam dan iman serta ihsan. Maka memori-memori itu yang akan ada, yang akan terbayang ketika seseorang mati. Tapi kalau sepanjang hidupnya memori otaknya, hatinya dipenuhi dengan hal-hal duniawi, bahkan justru dipenuhi dengan kekafiran, maka memori-memori yang akan hadir ketika akan mati itu adalah memori-memori seperti itu. Maka ini bahaya ini. Ya. Kalau kita tidak jeli, maka bahaya. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail, apa yang dilakukan oleh Nabi Ishak, apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, semuanya sama, yaitu mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Orang tua nu pidunya, paham pidunya? Orang tua matre adalah orang tua yang gelisah anaknya akan makan apa besok ya. Yang dipikirkan hanya duit saja, yang dipikirkan hanya duniawi saja. Boleh mikirin dunia, boleh silakan, tapi jangan sampai gara-gara mikirin dunia akhiratnya tidak diperhatikan. Tapi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pahamkan anaknya agama, dan dia tidak usah ragu, tidak usah galau dengan urusan dunia. Kenapa? Karena agama ini adalah bekal yang sangat mahal
dalam kehidupan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apalagi selain takwa, apalagi? Ya. Maka kalian, ketika kalian dimasukkan ke pesantren oleh orang tua kalian, ini sudah langkah yang benar, sudah menjadi langkah yang tepat. Tapi jangan sampai tumbuh di hati kalian, Allah kan yang mau pesantren bapak saya, Allah yang mau pesantren kan ibu saya mah enggak mau pesantren. Terus kenapa kamu ada di pesantren? Ya habis gimana, bapak saya nyuruh saya di sini. Nah, cara berpikir seperti ini cara berpikir iblis. Lah, kok cara berpikir iblis, Ustaz? Iya, orang tua kalian ingin menjadikan kalian faham agama, tapi kalian enggak ngerti-ngerti. Orang tua kalian ingin menjadikan agama Islam sebagai hadiah terindah bagi kalian, kemudian kalian enggak mau. Bodoh sekali. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita hidup, kita paham Islam, ketika kita mati ada dalam kondisi Islam. Karena ini adalah wasiat seluruh para nabi dan para rasul. Perhatikan ayat selanjutnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah, ini ayat ini sangat luar biasa. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qub al-mautu, ketika kematian sudah hadir kepada Nabi Ya'qub. Artinya ini lagi sakaratul maut, ya, atau ya menjelang ajalnya, menjelang ajalnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Idh qala li banihi, Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, apa yang akan kalian sembah ketika aku ini sudah mati. Ini kepedulian seorang ayah kepada anak-anaknya. Ayah yang baik, ayah yang saleh, pasti dia akan bertanya kepada anak-anaknya, hei kalian sudah paham agama belum? Kalian sudah paham Islam belum? Salat kalian sudah benar belum? Ngaji kalian sudah benar belum? Ya. Jadi orang tua yang baik itu bukan orang tua yang pengen HP kasih, pengen ini kasih, pengen itu kasih, sedangkan agamanya tidak diperhatikan. Ganteng si ganteng, kalau bodoh agama, ye kasihan. Cantik si cantik, kalau nggak ngerti agama, ya kasihan. Ya, maka perhatikan ini. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Hei anak-anakku, kalau saya sudah mati, apa yang akan kalian lakukan? Ya, maka di sini sebagai seorang tua, sebagai orang tua, persiapkan untuk kematiannya anak-anak yang sudah faham agama, sehingga ketika kita mati, anak-anak sudah siap melanjutkan perjuangan agama. Ya, jadi perjuangannya itu dimulai dengan kapan? Mulai masih muda. Ya, bahkan dimulai ketika belum punya anak. Loh, kok bisa Ustaz mendidik anak, anaknya aja belum punya? Niatkan ketika kalian nikah, niatkan ketika anak lahir akan menjadi para pejuang-pejuang agama. Orang tua yang hebat. Didik anak sebelum anak lahir dengan apa? Dengan memastikan apa yang kita makan halal semuanya. Ya, Abi Amar, mana Abi Amar? Oh, ini ada Abi Amar. Abi Ilmi, ada Abi Ilmi? Masya Allah. Abi Rian? Masya Allah. Kang Abror? Kang. Masya Allah. Ya, ini harus diperhatikan ini. Kenapa seperti itu? Jangan sampai apa yang tadi disampaikan dalam
Surat As-Saffat ayat 113 itu. Ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi. Dan dari keturunan-keturunannya ada orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang baik, orang saleh. Wa zalimun li nafsihi, dan ada juga orang yang zalim pada dirinya. Ini kita bingung, ya. Kadang anak itu enggak soleh semua. Kadang anak ada yang soleh, ada yang badarnya luar biasa, susah diaturnya. Gimana caranya seperti itu? Kalau kita tidak bermunajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu menjadi fitnah, bisa jadi menjadi ujian yang paling berat bagi diri kita semua. Ya. Ujian di luaran sana seberat apapun mudah, tapi ujian di dalam rumah, anaknya badarnya luar biasa, anaknya susah diatur luar biasa, anaknya begini dan begitu segala macam, luar biasa susah. Maka apa yang harus diperhatikan? Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak sebelum mereka lahir. Ketika mereka baru lahir, ketika mereka masih kecil, ketika mereka remaja, ketika mereka sudah dewasa, bahkan ketika kita akan mati, didik anak-anaknya, wasiatkan kepada mereka tentang Islam dan perjuangan, sehingga ketika kita mati satu tumbuh. Nah, gitu. Siap nih melanjutkan estafeta perjuangan? Masya Allah. Ya. Aisyah siap? Marwah siap? Masya Allah. Aska siap? Masya Allah. Ya harus begitu, ya. Dan tumbuhkan di hati kalian untuk melanjutkan estafeta perjuangan, untuk melanjutkan dakwah. Ya, lihat para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam mengkadar anaknya Nabi Ismail, mengkadar anaknya Nabi Ishak. Nanti dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub nanti lahir Nabi Yusuf alaihi salam warahmatullah. Ya. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya sama ini. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Maka seluruh anak-anak Nabi Yakub menjawab, ini anak-anaknya. Qalu, mereka menjawab, na'budu, kami akan beribadah, ilahaka, kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan bapakmu. Berarti kepada siapa? Kakeknya, Tuhan kakeknya. Tuhan kakeknya itu yaitu Nabi Ishak. Tuhan uyutnya berarti Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dan yang lain-lain, ya kan? Ini janji mereka nih. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapakmu. Siapa? Ibrahim, yaitu Ibrahim, wa Ismaila, yaitu Ismail, wa Ishaqa, yaitu Ishak. Ilah wahidah, Tuhan yang satu. Siapa Tuhan yang satu? Siapa Tuhan yang esa itu? Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Jadi jika ada orang yang mengatakan saya pengikut Nabi Ibrahim, saya pengikut Nabi Ismail, saya pengikut Nabi Ishak, saya pengikut Nabi Yakub, saya pengikut Nabi Yusuf, tapi Tuhannya banyak, bukan pengikut para nabi dan para rasul. Karena yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dijadikan sebagai Tuhan. Tidak ada selain Allah yang layak dijadikan Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang Islam. Jadi Islam itu ajaran agama yang bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi dan para rasul agamanya Islam. Nabi Musa agamanya
Nabi Isa agamanya, loh, tahu dari mana? Karena hakikat Islam itu adalah hanya menyembah kepada Allah, dan seluruh para nabi dan para rasul mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Ismail agamanya Islam, Nabi Ishak agamanya Islam, Nabi Yakub agamanya Islam, sampai Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Muhammad agamanya Islam, dan telah disempurnakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Di sini perlu diperhatikan rangkaian nama. Ini rangkaian nama ini Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu memang rangkaiannya seperti itu. Tidak seperti disebutkan oleh orang-orang Nasrani hari ini. Banyak yang menentang bahwa Nabi Ismail itu bukan anaknya Ibrahim, bukan anaknya Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan anaknya Nabi Ibrahim yang sah itu hanya Nabi Ishak. Kenapa? Karena katanya Hajar itu budak hamba sahaya. Budak hamba sahaya itu menurut Injil. Ya, tidak mungkin hamba sahayanya yang hina dina. Hajar itu dimuliakan dari awal. Kenapa? Karena ini sebagai bukti takluknya Firaun, raja Mesir, bukan Ramses pada zaman Nabi Musa, bukan. Karena dia hendak senang dengan Sarah, setiap berniat jahat kepada Sarah, si raja Mesirnya itu tidak bisa bergerak. Itu menunjukkan ketaklukan kepada Nabi Ibrahim. Ketika ditanya siapa ini, maka dia faham, oh ternyata ini adalah bukan orang sembarangan. Maka dihadiahkanlah Hajar untuk Nabi Ibrahim, dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti anaknya sah, anaknya tidak haram jadah, ya. Artinya apa? Keturunannya pun sah itu. Nah, ini beberapa syubhat yang harus kita faham secara detail, ya. Sehingga kita yakin betul bahwa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar, ya. Dan mayoritas seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita lihat pangkalnya, ujungnya. Siapa yang menjadi bapak para nabi dan para rasul? Oh, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa karakter Nabi Ibrahim? Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau wafat? Oh, ternyata semuanya Islam. Maka siapapun di antara kita yang mengaku dirinya pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tunjukkan dengan apa? Bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka. Ini salawat kita. Dan apa inti ajarannya? Inti ajaran Nabi Ibrahim adalah la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya keturunan secara ideologis dari para nabi, karena kita semuanya terus menjaga apa yang diajarkan dan apa yang diwasiatkan oleh seluruh para nabi dan para rasul, sehingga kita menjadi muhsinun, bukan menjadi orang-orang yang zalimun li nafsihi. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.